kasih Sama-sama. Thank you. waktunya. Sukses Sama-sama. terus tim Siap. ABM-nya. Thank you. Selamat latihan. Tim AR Team. AR Team, lupa AR Team. Maaf salah sebut. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Assalamualaikum, welcome back to my channel Dila Suwardi. Saat ini gue lagi ada di Editon lagi. Ngapain gue di sini? Hari ini lagi ada yang latihan, Akbar Rai, Tamandio dan beserta tim-tim mereka. Lagi banyak banget yang latihan di sini. Ada tim dari itu Akbar Rai. Dan gue akan memberitahu kalian info yang isinya itu apa sih Editown itu. Jadi pengen ngasih tahu kalian lah yang mungkin belum tahu Editown, nanti bakal kita ketemu sama Om Amru selaku owner atau founder Editown di sini yang dipercayakan untuk mengelola, bisa dibilang sirkuit ya, sirkuit drifting, karena tempat ini bisa dipakai untuk segala macam event. Nah, event apa aja yang bisa digelar di sini buat kalian yang mungkin yang udah nonton video gue sebelumnya di Intersport. Nah, Intersport itu dibikinnya di area Editown ini, di daerah BSD, seberang-seberangan sama Ion Mall. Nah, untuk keseruan event kali ini atau video kita kali ini, simak terus video gue dari awal sampai akhir. Teman-teman semua, sekarang gue udah bersama Om Amru. Om Amru gue adalah tanggung jawab juga CEO, owner, founder dari yang mengelola Editown ini. Ini dia Om Amru. Halo, baik. Selamat siang. Nah, jadi gini Om, sebelumnya itu gue pernah bikin konten Intersport di Editown. Terus kemarin baru aja minggu lalu ngeliat ngepoin Amandio latihan sama Ezra. Nah, terus banyak tuh yang DM ke gue tuh Om. Editown di mana sih? Editown apa sih? Nah, sekarang ini gue udah ketemu Om Amru, jadi kayaknya udah paling bener nanyanya sama Om Amru nih, karena dia selaku pimpinan di sini. Kita tanya-tanya Editown tuh apa, terus kenapa kok jadi banyak event motorsport di sini? Showcar juga pernah kan, Intersport World Tour, siapa yang nggak tahu anak mobil. Terus dan nanti juga kita bakal tanya ada kulik-kulik agenda apa sih ke depan yang ada di Editown ini. Nah, langsung mungkin Om Amru bisa jelasin Editown itu dari kapan, terus kenapa bisa jadi tempat seproper ini gitu. Baik, terima kasih. Ini saya tiba-tiba mendadak untuk jadi memberitahukan tentang Editown Arena. Tempat ini berawal tadinya kita dipergunakan oleh Intersport sebagai eventnya, salah satu bagian dari Intersport. Dipakai untuk World Stage di tahun 2018 pertama kali. Kemudian tempat ini juga dipakai untuk di tahun berikutnya karena memang mereka sudah dari pihak Intersport mengatakan bahwa tempatnya sudah oke. Jadi di 2019 juga dilakukan kegiatan yang sama di tempat ini. World Stage ya, memang betul. Nah, selama waktu berjalan itu, memang dari pihak pemilik lahan yaitu PT Sinarmas Land itu memang menawarkan konsep untuk menjadikan tempat ini, kebetulan tempat ini tuh di kawasan Business District, Central Business District. Jadi nuansanya memang nuansa ya, ada Ion Mall, ada kampus, ada ICE ya, ada ruang pameran terbesar di Asia Tenggara kalau nggak salah tuh yang 1 kilo panjangnya ICE tuh. Terus kemudian ada juga beberapa apartemen, ada hotel juga yang proper di sini. Nah, karena mereka melihatnya bahwa ini tempat melulu kelihatannya hanya untuk kawasan bisnis, apakah tidak dicoba untuk memasukkan nuansa otomotif di sini? Nah, kebetulan pada saat World Stage itu berjalan, mereka melihatnya ini acara jadi rame, tempat ini jadi rame, jadi menarik perhatian orang. Penting banget sih Om, ajaib itu. Ya, alhamdulillah gitu, kebetulan kita juga yang menjalankan, saya juga menjalankan lewat Orange Racing Committee-nya. Nah, sehingga tempat ini kemudian ada muncul diskusi lah
selayaknya tempat ini kalau diteruskan bagaimana gitu, dan saya kasihkan konsep juga. Saya kasihkan beberapa pandangan kepada pihak Sinarmas selaku pemilik lahan. Juga saya berikan euforianya, ambience-nya dan sebagainya terhadap dunia otomotif ya. Yang mana sebetulnya jujur aja kita tidak punya tempat yang proper untuk latihan, terutama drifting ataupun slalom. Kita ini maksudnya nasional dong ya? Kalau Indonesia? nasional mungkin di kota-kota lain mungkin ada. Tapi kalau untuk khusus Jabodetabek, Banser itu kita belum dapat tempat yang proper. Oh, tunggu sebentar Om. Ini masuknya Banten atau Serpong ya? Ini tempat ini masuknya kawasannya BSD, masuknya adalah Provinsi Banten. Oh, Banten. Kabupatennya adalah Kabupaten Tangerang. Oh, jadi tengah-tengah tuh Om ya? Kayak perbatasan ya? Yes, betul. Jadi sebetulnya ini kita ke arah Bintaro juga nggak terlalu jauh. Betul. Nah, ke arah Tangerang juga nggak terlalu jauh. Tapi memang kalau dari Jakarta agak lumayan jauh ya. Tapi sekarang kan sudah sangat gampang, ada tol, jor, langsung datang ke sini langsung pintu terakhir, masuk ke sini dekat gitu. Dan tidak ada jalannya udah begitu masuk jalannya udah langsung gede gitu. Karena dibikin oleh pihak BSD ataupun Sinarmas tuh bikinnya jalannya bagus. Nah, jadi karena ini punya daya tarik sendiri, akhirnya itulah kita dikasih kesempatan untuk ya boleh dibilang dipercaya oleh pihak Sinarmas. Oke, Mas Amro, gimana kalau kita masuk ke dalam konsep yang apa yang ditawarkan. Dan saya juga bilang kita mencoba untuk membuat nuansa otomotif di sini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jujur aja positif. Kenapa? Salah satunya nggak bisa bohong, teman-teman terutama yang senang balap liar. Nah, yang ditampung di sini Om. iya betul. Karena saya benar-benar dapat berita itu memang langsung dapat informasi dari para petugas security kawasan sini. Mereka mengatakan begitu tempat ini sudah terbentuk, sudah dilakukan tempat buat latihan dan sebagainya, mereka itu sudah tidak menemukan lagi orang yang bermain di jalan. Nah, itu kan termasuk salah satu konsep saya untuk mereduce orang-orang yang masuk, anak muda yang penasaran, gatel, pengen ngegas, tapi nggak dapat tempatnya. Nah, itu karena ya pengalaman pribadi juga dulu waktu zaman muda juga begitu, curi-curi, kejar-kejaran sama polisi. Nah, itu kita alamin. Makanya saya melihatnya bahwa ini adalah satu opportunity, suatu possibility untuk bisa kita buat suatu tempat yang proper. Proper tuh dalam pengertiannya lah segala macamnya tertunjang. Dalam arti dari sisi aspalnya sendiri, safety-nya, kemudian dari sisi rules-nya seperti apa, dan ambience-nya kita buat, terus ya boleh dibilang maintenance tempatnya segala macam itu saya buat supaya ini memang jadi tempat yang nyaman. Ini betul. Jadi contohnya aja nih, bisa ada editon agak-agak kedengeran sama anak mobil Om. Contoh kecil udah nggak ada lagi kayak drifting liar di Perindah Om. Ya. Alhamdulillah. Di daerah Kemayoran juga kagak ada Om. Alhamdulillah. Lari semua kayaknya Om. Iya, karena memang terus terang kita juga di sini juga jujur aja kita nggak gratis. Karena kita juga punya investasi di sini. Betul. Kita juga punya perjanjian dengan pihak pemilik lahan, kita harus ada yang namanya timbal balik lah ya. Nah, makanya kita kasih ada angka di sini. Berapa Tapi, Om, kalau satu mobil? Satu mobil kita ngitungnya satu mobil atau per orang. Per orang. Nah, kita kasih untuk saat ini itu kita kasih seharian itu 500.000 per mobil atau per orang. Seharian dong, Om? Seharian. Sepuasnya deh, dari pagi sampai sore. Berapa? 500.000. 500.000. Yes. 500.000 kita sudah siapkan cone-nya kita siapkan. Kemudian untuk safety-nya kita siapkan juga aparnya. Medis juga siapkan. Kita juga mulai menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di sini sehingga terjadi sesuatu kita bisa cepat tangkap. Kemudian juga alat-alat medical juga kita siapkan di sini semua. Jadi yang udah gue lihat sih di area Eduton ini, buat kalian yang baru maaf nih masih amatir ngedrift masuk sini, jadi mungkin informasi untuk ngedriftnya jadi ketahuan. Di sini juga ada rambu-rambu gimana how to lo masuk sirkuit, gimana lo penanganan kalau misalnya ada accident Om ya. Nanti ada kru udah bilang. Jadi misalnya kalian yang nggak ngerti safety, di sini lebih tambah ngerti gimana lo, karena masuk sirkuit itu nggak main-main Om ya. Ya. Semua mesti diperhatikan ya, dari safety, Betul. dari cara lo ngegas juga. Betul. Karena gini, intinya yang namanya olahraga bermotor itu adalah berbahaya. Motorsport Dangerous itu sudah icon banget, sudah idiom yang sudah melekat di mana-mana. Nah, sehingga
Kalau misalnya kita sebagai peserta, kalau peserta sih saya rasa mereka sudah aware. Iya. Karena begitu dia masuk ke dalam dunia drifting atau dunia motorsport lainnya, mau off-road kayak, mau slalom, mau rally kayak, mereka sudah Risiko itu ya. sudah tahu bahwa itu ada risiko. Betul. Tapi kan yang kita jaga adalah justru malah penonton, Betul. pendukung supporter-supporternya Ya. yang datang ke sini, yang sebetulnya mereka tahu motorsport tapi tidak tahu bahayanya. Nah itu kita di sini kita pelan-pelan kita edukasi mereka. Makanya di pinggir-pinggir ada rambu-rambu buat Ada para rambu-rambu, penonton, Om, ya. yes. Jadi Kita- biar para penonton juga aware akan Iya, keselamatannya ya. betul. Jadi karena kita kan nggak mungkin ngasih tahu per orang kan ke penonton Iya. sekian banyak gitu yang mereka datang silih berganti gitu, nggak mungkin kita jaga terus gitu. Akhirnya kita kasih dengan signage dengan beberapa petunjuk lah, sehingga mereka hadir di sini tahu safety karena itu adalah utama. Jadi kalau untuk event, Om, event semua otomotif bisa digelar sini ya? Insya Allah tempat ini bisa dipakai juga bukan untuk latihan drifting atau latihan slalom atau auto gymkhana dengan nama kerennya sekarang. Ini bisa juga dibuat community gathering, bisa dipakai buat safety riding, kontes atau test drive dan sebagainya. Dan kebetulan ada beberapa TV swasta yang sudah melakukan syuting juga di sini. Jadi tempatnya memang saya siapkan dan kita teman-teman yang manajemen Edutown Arena siapkan untuk di sini layak dipakai untuk berbagai hal. Yang kebetulan diminta untuk tidak dilakukan adalah balap motor karena memang sirkuitnya juga memang kecil, nggak terlalu besar untuk balap motor, dan kebetulan juga nuansanya di sini adalah nuansa dicoba untuk fokus ke arah roda 4. Ini kalau untuk motorsport 2 roda, sini kurang proper, Om ya? Belum bisa proper karena Belum tempatnya bisa. nggak memungkinkan. Oh, jadi cuma satu itu aja ya, motorsport 2 roda. Cuma kalau show kontes-kontes bisa lah. Ya bisa, kalau itu kan diem. Ya, betul. Ya, karena treknya kan ini boleh dibilang 90 kali 90 meter. Jadi bentuknya bujur sangkar gitu. Ya. Kalau untuk sirkuit bingung ya. Jadi Terus kalau untuk terlalu Seluruhan luas berapa nih, Om? keseluruhan luas 1,2 hektar. 1,2 hektar. Yang area yang memang benar-benar di-manage oleh Edutown Arena. Berupa parkiran nanti ya. Ya. Betul. Memang di sini lagi benar-benar dikembangin lagi untuk fasilitas, Om. Ya. Kayak tadi lihat tadi lagi ada dibangun mungkin untuk WC kalau sama musola Ya, persiapkan lagi. betul. Om. Karena kita memang banyak permintaan mengenai masalah itu kan as human ya, alami ya. Jadi kita siapkan toiletnya, toilet untuk perempuan, untuk laki-laki kita siapkan, kita rapihkan. Kemudian juga nanti juga ada beberapa tempat yang salah satunya yang mendukung acara ataupun mendukung kegiatan ini. Kita sedang mencoba membangun sebuah kafe yang sifatnya juga open sampai malam. Jadi misalnya tidak ada latihan pun, teman-teman siapapun juga bisa nongkrong di sini sambil karena sore ke malam ini benar-benar nuansanya enak banget. Oh, betul. Karena suasananya Mau deket ya dengan nyebrang. mall Aeon deket. Jadi suasananya rumah sakit dekat. Yes. Aduh, komplit deh. Emang Jadi- bener-bener proper banget ya di tahun. Jadi tempatnya memang kita pelan-pelan kita benahi karena segala sesuatunya kalau mendadak itu nggak langgeng, Iya. mendingan pelan-pelan aja. Dan Tapi sesuai dengan permintaan. ya, Yang betul. Kalian pengen ngepoin Edutown, langsung aja ke Instagramnya Edutown. Dan kalau misalnya kalian butuh something langsung datang aja ke Edutown. Langsung ketemu Om Amru atau banyak kru di sini yang pakai baju Edutown tuh, Iya. samperin aja kalian berdua. Langsung hubungi mereka. Terakhir nanti gue bakal nanya-nanya mungkin sama yang drifting di sini gimana perasaan dia untuk lebih di sini properkan driftingnya atau ada masukan untuk Edutown. Nanti kita langsung samperin drifter-drifternya. Om, terima kasih udah ganggu Terima kasih. waktunya. Terima kasih banyak. Edutown. Ya, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih viewers yang udah nonton. Langsung kita lanjut ke drifter-drifter yang lagi latihan. Bye.
viewers, sekarang gue udah ketemu the one and only, siapa lagi, Akbar Rais. Halo, hai. Yang kebetulan lagi latihan bareng Amandio. Iya, lagi latihan bareng, kita janjian, lagi hari weekend juga, udah lama nggak ada latihan. Ini kayak bau reunian nih. Iya, kurang lebih gitulah. Banyak kita udah kangen latihan aja sih intinya. Jadi sekarang kalau dari tim kita baru pertama kali official kita juga latihan lagi gitu. Setelah sekian lama nggak ada latihan. Betul. Untuk hari ini bawa berapa mobil? Kita hari ini ada 3 mobil, ada 4 mobil. Rata-rata ya ada yang mobil daily drift dan ada mobil yang kompetisi. Mobilnya itu mobilnya Arya ya. Iya, mobil Dani. Mobil Dani. Terus gue juga bawa mobil daily drift gua, kita juga bawa mobil daily driftnya. Yes. Dan ngobrol sama Dio tadi bawa 3 mobil. Nah, habis deh ngobrol-ngobrol sama Akbar Rais, kita ke Amandio. Sekarang gue pengen tahu nih, pengen nanya sedikit tentang Akbar Rais. Kesan-kesannya lo latihan drift di sini itu apa? Tadi di sini safety-nya kah atau lebih propernya kan tempat di tahun ini? Ya kalau kita bicara soal tempat edu tahun ini, gue seneng banget dengan adanya edu tahun ini karena mengurangi resiko teman-teman yang main di jalan. Ada wadah yang bisa mewadahi hobinya kita. Jadinya ini akan jadi lebih safety dibandingin teman-teman main di jalan. Karena zaman gue pertama kali main itu main di jalan dan itu sangat tidak dan itu udah sangat tidak safety. Tapi karena kita nggak punya lahan, kali ini kita udah punya lahan. Yuk sama-sama kita jaga, kita latihan juga di sini, tempatnya juga enak juga. Dan di tengah kota juga, jadi seru, banyak yang nonton juga. Tadi juga udah ngomong sama Om Amru, mereka emang targetnya merangkul mereka-mereka yang tadinya awalnya main di jalan. Yap, benar. Daripada membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain kan. Jadi sini lebih proper. Aspal juga keren banget ya Aspal. Ya, aspalnya juga bagus, lebih awet ban pastinya. Nah lu, ini ngomong-ngomong awet ban yang biasanya habisin berapa set ban sih? Kalau biasanya gue mungkin kalau latihan tuh bisa 8 piece ya. 8 piece? Jadi 4 set minimal, tapi di sini 2 set. 2 set? Di sini aspalnya bagus banget soalnya buat latihan. Bisa nyeting Suspensi juga ya. Iya, benar. Untuk hari ini sendiri, ada gak sih target yang mau kalian capai untuk latihannya? Lagi ngelatih apakah? Kalau yang sekarang ini kita lagi remind karena udah berapa bulan kita nggak drifting sama sekali, remind buat skillnya, latihan TWG juga karena once ada event kita udah ready. Jadi kalau teman-teman latihan drifting lama nggak latihan kan lupa lagi, jadi pasti dilatih dulu. Ingat ada satu pepatah yang bilang bisa orang terbiasa. Yes, practice like perfect, bener banget. Buat teman-teman yang pengen coba ini sama Sabar, ya, mau gabung sama Mas Sabar tuh gimana tuh? Ada syarat-syaratnya kah? Kalau biasanya kalau gue sih latihannya latihan bareng ya, gue tidak ada private, tapi kalau lo mau latihan bareng sama gue di DM aja, as long as lo udah punya mobil dan mobil speknya udah siap buat latihan, lo bisa ikut latihan bareng sama gue. Dan Mas Sabar langsung open minded untuk sharing ilmu ya? Iya bener banget. Jadi nggak usah langsung banyak bingungan, langsung tanya-tanya, langsung datang kemari. Syukurlah pas lagi Mas Sabar lagi latihan, terus langsung kenal di sini. Mas Sabar Rais, terima kasih. Sama-sama. Waktunya sukses terus tim ABM-nya. Thank you. Selamat latihan. Tim AR Team. AR Team. Maaf salah sebut. Oke. Simak terus videonya. Bye. Well viewers, sekarang udah sama Amandio. Tadi kan kita udah ngobrol sama Akbar Rais. Nah sekarang kita tanyain sama Amandio. Yo, hari ini bawa berapa mobil untuk latihan? Jadi kita bawa 3 mobil, kita bawa 2 Seviro. Ezra nih yang kemarin ya. Yang kemarin, terus kita bawa mobilnya Toton yang Seviro, sama BMW baru, dan mobilnya Regi, semuanya mesinnya Skyline. Skyline. Tuh, RW25 Club nih kayaknya. RW25 Club. Bareng sama tim AR. Ya kita lagi latihan barengan satu tempat. Barengan. Ya. Terus pas lagi latihan sekarang nih, ada misi yang mau di-achieve gak sih? Kayak misalnya lagi cornering atau poin gimana? Mostly sekarang sih hari ini kita develop skill sama anak-anak ini yang buat tandemnya ya. Terus kita lebih ke lepasin, tapi kita juga arahin. Oh, latihan tandem tuh ya? Iya, latihan tandem. Makanya kalau misalnya pada lihat nih, kayaknya hancurnya makin-makin ya? Oh iya, kalau mau jago harus makin dempet, makin kena, makin penyok, makin jago. Dan itu kalau di kompetisi poin ya? Poin, di situ poin. Makin deket ya, makin dekat, makin poin. Makin poin ya. Terus kalau misalnya dari mobil sendiri nanti kalau udah mau turnamen baru di event baru dibenerin. Jadi kalau sekarang mau biar-biarin dia. Sekarang ya buat latihan dulu, ngasah dulu ya. Iya. Terus kalau misalnya menurut Dio sendiri di Edu tahun ini gimana sih buat latihan driftingnya prop dari segi
safety, dari segi propernya. Kalau untuk tempatnya sih cukup proper, luasnya juga proper, safety cornernya juga, safety barriersnya juga diperhitungin ya. Tapi kan kita juga, ini kan tracknya bebas, jadi kita bikin track sendiri. Oh, layoutnya juga bisa Layoutnya adjustable, jadi kita juga nge-adjust titik safety yang mana, titik diesel axle zone di mana. Gitu. Oh, oke, terima kasih Siap, infonya. thank you mas. Nah, lain kali next video kita bikin konten bareng lagi. Ayo, Terima siap, kasih. thank you. Bye. Well, sekarang kan sudah sama Ezra lagi nih. Betul. Balik lagi. Ezra, Sama Ezra Kinanta. yes. Progres latihan hari ini seperti apa, Dek? Pertama tadi pagi kita kan matengin layout yang kemarin ya. Terutama buat gue matengin layout yang kemarin udah dibikin, matengin Yang yang kemarin. minggu lalu tuh, yang ada videonya, yang belum nonton dulu. Kita matengin yang kemarin, terus tadi udah jam 2, jam 3 kita belajar tandem. Layar tandem, oh iya. Tandem tuh berdua ya? Berdua. Itu karena dia kompetisi kan kayak gitu, jadi mau Betul. harus belajar kayak gitu juga. Dan resiko kena senggolan lebih besar ya? Nah, Seperti ini. seperti ini. Kaca pecah. Kaca pecah, itu makin hancur. Itu makin penyok tuh. Waktu Itu mau video kemarin tuh agak penyok dikit doang ya. Penyok banget nih, mau dimuseumkan aja pintunya. Iya, ini kalau misalnya main tinju udah ronde ke 11 gitu deh, udah berdarah-darah. Ini apa pelek nih? Grepes Jira ya? Pelek grepes. Pelek grepes. Tapi kalau menurut lo ini masih bisa dipakai? masih pelek bisa gini banget. doang? Masih bisa banget dipakai. Selama nggak peyang ya? Selama nggak peyang masih bisa dipakai. Tapi mesin aman? Mesin totally aman banget. Nggak ada masalah tadi mesin? Nggak ada. Dia cuma body-body aja ya? Body aja. Sama paling ini aja sih fender. Tapi Fendernya? fendernya dekok, hancur, lepas udah lepas kalian lah. Buang sekalian. Iya. Jadi udah bareng sama AR Team ya, Akbar Rais ya? Bareng tadi latihannya bareng. Kebetulan lagi latihan. Kayaknya bareng. bener-bener ngelatih mental juga gak sih kalau fighting Iya. gitu, tandem ya? Karena kalau misalnya kita pertama tadi kan latihan sama satu tim ya. Dia ada juga sama tim lain, jadi emang buat kebiasaan buat di kompetisi aja Itu nanti. ngasah mental ya? Ngasah kalau beda mental, tim ya? ngasah skill juga. Kita juga bisa baca orang, oh kalau orang lain mainnya kayak gini, Oh, benar, cara bawanya benar, seperti benar. ini gitu. Kalau kita sendiri kan kita ngasih orang lain, kalau kita berdua, tandem kita bisa lihat orang seperti apa. Jadi yang baik kita ambil, yang kurangnya ya kita nggak diambil, kita ambil sendiri. Pas juga mobil beda ya, kalau misalnya satu tim kan kita udah tahu nih mobilnya nih. Kalau mobilnya- beda tim kan kita masih nebak-nebak nih HP-nya berapa, Iya, pasti tenaganya modelnya kayak apa, traksinya seperti apa, gitu-gitu sih. Kira persiapan untuk next event kali ya, walaupun sekarang mungkin eventnya belum masih abu-abu, Belum, cuman ya masih bau belum ada. nanti pas lagi ada event, lu udah siap. Udah siap, setengahnya siap lah buat main di drift atau rocky. Kira thank you banget waktunya, Thank you, Om. udah gangguin latihan, Udah datang lagi, sukses thank you terus banget. Thank you. drifternya. Amin. Thank you banyak. Bye. Bye-bye. Teman-teman, gimana liputannya kalian udah ngeliat? Jadi saat ini di Edutan itu lagi diadakan latihan bareng antara AR Team dan 55 Racing dari Amandio bersama Akbar Rais di arena Edutown. Jadi kalian juga sudah tadi udah menyaksikan apa sih Edutown. Jadi kalau misalnya kalian pengen latihan drift langsung datang kemari. Nongkrong-nongkrong juga kalau udah malam seperti kayak di belakang gue ini, mereka selesai latihan drifting langsung foto-foto karena memang footage di sekitaran sini tuh backgroundnya keren-keren banget. Langsung aja ke Edutown. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung gue dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan buat yang nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Komen di bawah jika ada pertanyaan atau saran dan komentar kalian yang sopan. Oke? Terima kasih yang udah nonton videonya. Wassalamualaikum, dan satu pesan gue, selalu kontrol emosi lo saat berkendara. Gue Rio pamit. Wassalam.